Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk. Eh, Kali ini kita kembali uji coba HTB 2FO4 LAN ya. Ini yang kebetulan PCB-nya warna hitam. Memang tidak begitu jelas ya, tapi warna hitam. Lampunya emang tidak begitu jelas, tidak saya nyalakan biar kelihatan kalau nyala HTB-nya nanti. Oke, kita sediakan 3 PoE. Anggaplah ini PoE dari jalur pelanggan apa gitu ya. Ya, kita coba yang pertama kita ya bisa ya. Kenapa kalau nggak kita masukkan aja sekalian tiga-tiganya? Oke. Ya. Jadi yang pertama sudah jelas bisa. Misalkan yang pertama kita cabut, terus tinggal yang kedua. Itu misalkan supply dari rumah pelanggan yang pertama mati, tinggal yang kedua. Oke, nyala. Nah, saya masukkan lagi. Yang kedua saya cabut, yang ketiga tetap masih nyala. Jadi kalau memang HTB yang teman-teman beli itu support PoE, itu saya tidak mengatakan semua yang support PoE bisa begini, karena lagi-lagi saya pernah beli HTB yang 2FO4 LAN ini, kata penjualnya di sininya DC-nya itu support sampai 12 volt. Ternyata saya beli 12 volt malah kebakar. Itu ya. Jadi benar-benar tanyakan spesifikasinya ke penjualnya. Support PoE bisa dipasang berapa volt gitu ya. Misalkan 5 sampai berapa volt gitu, sampai 24 volt misalkan. Ya, ini sebenarnya katanya penjualnya 5 sampai 35 volt gitu. Tapi saya main aman aja, main antara sampai 12 volt lah maksimal. Pakai 3 sumber seperti ini sudah berapa yang saya pasang gitu ya. Oh, tadi ada yang nanya juga, kalau misalkan ketiga sumbernya PoE-nya ini beda voltasenya apa bisa gitu ya. Oke, sekalian kita uji coba. Ini saya alat yang lama yang dulu. Oke, kita juga satu persatu ya, kita buka satu persatu PoE-nya. Oke, yang ini kita buka. Ternyata yang ini yang pertama adalah voltase 5 volt. Jadi 5 volt lah, terbaca 4,9. Ya, yang ini ya. Yang saya colok di pertama ini. Terus yang kedua, kita tes. Ya. Kita tes ini berapa voltasenya. Nah, ternyata ini voltase 8,89. Ini 9 volt, ini adalah adaptornya apa namanya, TP-Link yang saya pakai. Oke, bisa. Jadi yang ketiga ini 12 volt lah. Kan sudah saya bilang saya maksimalnya pakai yang 12 volt aja. Gitu ya. Jadi 11,8 terbacanya. Oke. Jadi untuk ketiga PoE ini saya pasang. Ya, ketiga PoE ini saya pasang voltasenya beda. Ya. Sebenarnya saya untung-untungan aja, bisa nggak ya gitu ya. Tadi kayaknya HTB ini butuhnya cuma 5 volt. Jadi kalau yang 5 volt ya lewat aja 5 volt gitu ya. Terus yang 9 volt di step down ada apa, diodanya mungkin ada penahannya, ke 5 volt juga jatuhnya. Terus yang 12 volt juga diturunkan tegangannya ke 5 volt. Ya kayaknya sama-sama seperti itulah. Sama kebutuhannya 5 volt, cuma ada penahannya, diodanya di dalam sini ya. Di sinilah saya tidak bicara masalah hardware-nya, yang penting cara kerjanya seperti itu ya. Ya tadi kan ada yang nanya di video saya kemarin, itu ada yang nanya kalau PoE-nya beda bisa nggak, misalkan 12 volt sama 9 volt gitu. Ini sudah saya buktikan, ini 5 volt, 9 volt dan 12 volt saya masukkan bersamaan, nggak ada masalah. Nah, ini yang 5 volt nyala dengan normal. Tapi usahakan kalau PoE-nya ini digabung ya teman-teman. Saya kan biasanya misalkan kabel PoE dari yang ke pelanggan gitu ya, yang ke pelanggan seperti ini. Nah, terus di ujungnya itu, di ujung yang ke pelanggan ini yang masuk ke router pelanggan gitu ya, ke router pelanggan, entah PoE entah binding terserah. Ini biasanya saya sobek, saya ambil
dua kabel biru putih dan biru, terus biru putih biru dan putih coklat dan coklat. Itu kan putih biru itu plusnya, putih coklat itu untuk minnya gitu ya. Jadi saya tambahkan jack DC yang female itu ya, mana ya? Nggak ada ya. Intinya lawannya seperti inilah, lawannya seperti ini, lawannya seperti ini. Saya tambahkan seperti ini. Lalu di adaptornya itu, di adaptor yang ke router pelanggan itu saya cabang dua, saya tambah kabel, saya beri dua seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi satu masuk ke router, satunya untuk injek HTB yang saya pasang di atas, tentunya di bawah plafon lah, di bawah genteng biar aman dari hujan. Ya, itu sudah ada sekitar 3 rumah yang saya pasang seperti itu, pakai sistem PoE dari rumah pelanggan. Ada yang 2 rumah untuk mensuplai dayanya, jadi kalau rumah satu mati, rumah satunya masih bisa mensuplai. Ada yang 3, ada yang saya pakai full semua gitu. Ada yang 2 rumah itu banyak, bukan cuma 1-2 kayaknya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, yang beli PoE, yang beli HTB 2FO 4 LAN seperti ini, lihat benar-benar spesifikasinya, dia support PoE apa tidak gitu. Terus mulai dari berapa volt gitu. Untuk awal-awal kan biasanya untuk HTB 4 LAN seperti ini, kalau mau support PoE harus modif sendiri kan ya. Tapi untuk sekarang sudah tanpa modif-modifan, sudah modif pabrik, ternyata pabriknya merespon ya. Merespon agar teman-teman gak usah modif lagi. Jadi dibuatkan sudah HTB yang support PoE, yang terutama yang banyak beredar 2FO 4 LAN. Untuk harganya terakhir saya beli 100 ribuan, maksudnya bukan 199.000 ya. Harganya itu sekarang berkisar 100 ribuan lah, ada 110, ada 105. Bahkan pada saat saya bikin video ini, saya sedang memesan berapa HTB 2FO 4 LAN, itu harganya di bawah 100.000, tepatnya itu 93.000 untuk yang PCB warna biru ya. Untuk yang warna biru itu biasanya dibuat lebih mahal, karena yang pertama muncul kan warna biru, jadi kata orang-orang lebih lebih teruji yang warna biru gitu ya. Terus ada yang warna hitam, ada yang warna kuning, itu aja. Tapi intinya mau PCB warna apapun, intinya selama nggak rusak jadi tetap bisa dipakai, itu aja. Oke, itu aja teman-teman, saya Dimas Al-Faruq, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan buka puasa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.